Oke, kita akan belajar IPA bersama Ibu Deni Irawati. Pada pertemuan kali ini kita masuk ke KD 3.4 struktur dan fungsi tumbuhan serta teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan. Yang A, struktur dan fungsi organ tumbuhan. Organ utama pada tumbuhan itu ada 4. Yang pertama akar, kedua batang, ketiga daun, dan yang keempat bunga. Nah, ini gambarnya. Dan ini ada akar, ada batang, ada daun, dan ada bunga. A. Akar. Fungsi akar yang pertama adalah untuk menambahkan tubuh tumbuhan pada tanah atau medium tumbuhnya. Yang kedua, untuk menyerap air dan mineral. Yang ketiga, untuk menyimpan makanan cadangan. Yang keempat, sebagai alat reproduksi. Dan yang kelima, sebagai alat pernafasan. Nah, struktur akar itu sendiri, ini dia gambarnya. Jadi nampak sekali bedanya antara akar tumbuhan dikotil dengan tumbuhan monokotil. Nah, untuk struktur anatomi akar, yang pertama sekali itu adalah epidermis atau kulit luar. Yang kedua, korteks yang berada di lapisan bawah epidermis yang disebut juga sebagai kulit pertama. Kemudian yang ketiga adalah endodermis yang berada di bagian dalam dari korteks yang disebut juga dengan kulit dalam. Dan yang keempat adalah stele atau silinder pusat. Dan nanti ada pembuluh angkutnya yaitu xilem dan floem. Kita masuk ke organ tumbuhan yang B yaitu batang. Fungsi batang yang pertama adalah menyokong berdirinya tumbuhan. Yang kedua, tempat melekatnya daun. Yang ketiga, alat transportasi dari akar ke daun ataupun sebaliknya. Nah, kemudian yang keempat, untuk menyimpan makanan cadangan. Yang kelima, sebagai alat pernafasan, yaitu pada bagian lentisel. Nah, struktur untuk batang seperti ini. Ya, di akar saja sudah nampak bedanya, apalagi di batang. Pada batang dikotil, antara xilem dengan floem ini dibatasi oleh pembuluh yang disebut dengan kambium. Ya, ulangi, pada tumbuhan dikotil, jaringan angkut xilem dengan floem dibatasi oleh kambium, sehingga nanti tumbuhan dikotil ini bisa bertambah besar ukurannya. Beda dengan tumbuhan monokotil yang tidak memiliki kambium. Oke, kita lanjut ke organ yang C yaitu daun. Fungsi daun yang utama adalah sebagai tempat fotosintesis. Yang kedua, sebagai alat pernafasan yaitu di bagian stomata. Yang ketiga, alat transpirasi atau penguapan. Yang keempat, sebagai alat perkembangbiakan. Jadi ada beberapa tumbuhan berkembang biaknya hanya dengan daunnya sendiri. Kemudian untuk struktur daun, nah ini gambarnya. Untuk struktur daun ini tersusun atas 3 bagian. Yang pertama adalah epidermis atau jaringan pelindung. Epidermis pada daun terletak pada bagian permukaan atas dan juga pada bagian permukaan bawah daun. Dan pada bagian permukaan atas daun itu, epidermis dilindungi lagi oleh adanya kutikula atau yang berupa lapisan lilin, sehingga nanti daun seperti mengkilat. Ya, itu karena ada lapisan lilin. Bahkan ada pula di atas epidermis ini ada rambut-rambut dan bahkan ada pula duri. Oke, untuk struktur daun yang kedua adalah jaringan mesofil atau lebih kita kenal dengan daging daun. Daging daun ini dibedakan menjadi 2, yaitu ada jaringan tiang atau namanya lagi jaringan pagar, dan bahasa biologinya itu adalah jaringan polisading. Nah, di sini terdapat klorofil. Kemudian bagian mesofil yang kedua adalah bunga karang, ini dia. Atau disebut juga dengan jaringan spon.
Di sini juga terdapat klorofil, tapi jumlahnya lebih sedikit dibandingkan pada jaringan tiang. Nah, pada bagian daging daun inilah terjadi peristiwa fotosintesis. Dan yang paling banyak itu yang aktif adalah pada jaringan polisade. Oke, struktur daun yang ketiga namanya adalah berkas pembuluh angkut. Untuk pembuluh angkut itu ada dua macam, ada xilem dan ada floem. Xilem yang akan membawa air dan mineral ke daun ini untuk fotosintesis, sedangkan floem ini yang dibawanya adalah hasil fotosintesis. Organ yang keempat atau yang D pada tumbuhan adalah bunga. Bunga merupakan alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Bunga terdiri dari dua bagian. Yang pertama namanya adalah perhiasan bunga. Perhiasan bunga itu adalah tangkai bunga, kelopak bunga yang warnanya sama dengan warna daun, dan yang ketiga adalah mahkota bunga. Ini dia mahkota bunga yang berwarna-warni, ini dia. Kemudian bagian bunga yang kedua namanya adalah alat reproduksi bunga. Alat reproduksi bunga ini ada benang sari dan ada putik. Yaitu, nah ini dia ya, benang sari ini adalah alat kelamin jantan dan putik adalah alat kelamin betina. Oke, demikian pelajaran kita hari ini. Silakan diulang-ulang kembali di rumah dan Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.